Hari ini saya mendapatkan kiriman paket dari FlyDigi Indonesia berupa dua gamepad entry level yang harganya sangat affordable dari produk FlyDigi, guys. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sebesar-besarnya kepada FlyDigi Indonesia yang telah mempercayakan channel ini untuk mengulas produk mereka. Saat saya unboxing, saya mendapatkan gamepad FlyDigi Direwolf 3 dan FlyDigi Dunfox. Kita akan bahas satu persatu gamepad ini di video yang berbeda supaya durasinya tidak kepanjangan, cuy. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan mengulas atau mereview produk dari FlyDigi lagi, yaitu FlyDigi Direwolf 3 atau Direwolf 3 ya. Sebelum kita lanjut, baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa juga bantu support subscribe channel FlyDigi Indonesia, karena di channel tersebut kalian bisa melihat semua produk FlyDigi dan beberapa tips-tips yang dapat kalian gunakan untuk mempermudah kalian dalam penggunaan produk-produk dari FlyDigi, guys. Di video sebelumnya kita sudah ngebahas kasta tertinggi dari gamepad FlyDigi, yaitu FlyDigi Apex 4. Untuk urutan kasta dari gamepad FlyDigi itu dimulai dari Dunfox terlebih dahulu, kemudian Direwolf, selanjutnya ada Father, dan yang terakhir adalah Apex ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita unboxing barangnya, cuy. Di paket penjualan yang pertama kita mendapatkan satu buah unit gamepad FlyDigi Direwolf 3. Kemudian kita mendapatkan USB receiver 2,4 GHz. Selanjutnya kita mendapatkan USB Type-C. Dan yang terakhir kita mendapatkan kitab-kitab berupa buku manual dan juga ini beberapa produk dari FlyDigi ya guys ya. Dan ini dia barangnya, FlyDigi Direwolf 3. Untuk first impressionnya saya rasa ini cukup bagus ya, build quality-nya solid, kokoh, kemudian potongan-potongannya rapi semua, cuy. Saya pikir bakal banyak yang dipangkas ya, karena ini termasuk seri entry level mereka yang harganya masih di bawah 1 jutaan. Tapi cukup bagus ya. Di goyang-goyang pun tidak ada suara aneh-aneh, tidak ada bunyi gemericik-gemericik seperti rebana gitu ya. Aman banget. Karena untuk produk FlyDigi udah pasti teruji build quality-nya, guys. Oke, yang pertama kita bahas build quality dari gamepad FlyDigi Direwolf 3 ini, cuy. Untuk build quality harusnya sudah tidak perlu kita komplain lagi ya, karena FlyDigi udah terkenal banget build quality dari gamepadnya itu semuanya bagus. Kalian lihat aja untuk potongan-potongannya semuanya rapi, guys ya. Tidak ada cacat sedikit pun. Untuk desainnya kita bahas di bagian depan terlebih dahulu. Di bagian depan sini kalau kita perhatiin bentuknya mirip dengan seri di atasnya, yaitu seri Father. Perbedaannya hanya di sini ada sedikit pattern yang di finishing glossy gitu ya. Jadi ada garis-garis sehingga membuat si gamepad ini terlihat gagah gitu. Walaupun gamepadnya polos yang finishingnya doff, jadi terlihat lebih macho ya. Karena aksen-aksen seperti ini yang membuat gamepad ini menjadi terlihat premium. Untuk tombol action button atau face buttonnya ini masih menggunakan bahan membran. Tetapi kalau saya pencet ini cukup clicky tapi tidak berisik ya. Clicky tapi tidak berisik dan masih bisa diterima. Untuk travel distance-nya juga tidak terlalu jauh, sehingga kalau kalian gunakan untuk kombinasi tombol sekaligus seperti ini itu aman banget, cuy. Lanjut di bagian analog, ini sudah Hall effect pastinya dan di develop sendiri oleh FlyDigi. Dan saya sudah yakin banget kualitas yang dikeluarkan oleh FlyDigi. Kemudian yang bikin saya heran adalah ini belum ada anti friction ring, tapi rasanya itu licin banget, cuy. Minim sekali gesekan yang terjadi pada saat saya putar analog. Di bagian analognya juga kalau diperhatiin ini ada aksen warna birunya ya. Dan ini membuat tampilannya menjadi cakep banget. Walaupun ini hanya sedikit aja aksen birunya, tapi udah cukup lumayan lah. Untuk di bagian D-pad-nya dia menggunakan jenis yang Equace atau 8 arah dan menggunakan switch mechanical. Jadi tombol-tombolnya ini tactile banget, clicky ya. Cukup satisfying kalau dipencet-pencet.
Lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah sini masih polosan, tidak ada port audio jack 3,5 mm. Dan tidak banyak juga kok yang pakai port ini. Jadi saya rasa sih masih oke-oke aja walaupun nggak ada ya. Kita ke bagian bawah. Di bagian bawah kita lihat di sini untuk tekstur gripnya ada seperti dot-dot seperti itu ya. Bintik-bintik yang tidak terlalu kasar tapi tidak juga halus. Cukup ngegrip di tangan pada saat digenggam. Kemudian ada dua tombol makro, M1 dan M2. Dan di sini sudah ada switch untuk mengubah koneksi, mau menggunakan wireless dongle 2,4 GHz, Bluetooth atau Nintendo Switch. Lanjut ke bagian depannya, di FlyDigi Direwolf 3 ini ada tulisan FlyDigi-nya ya. Dan ini menambah kesan premium dari gamepad ini. Mungkin kurangnya tidak ada holder untuk handphone atau mobile ya. Di sini sudah ada port USB Type-C. Kemudian untuk bentuk dari bumpernya ini saya sangat suka yang modelnya panjang seperti ini karena dia dapat menyesuaikan bentuk tangan kita atau jari kita yang panjang ataupun yang pendek. Kalau yang panjang kan biasanya mencetnya di sini. Dan ini masih bisa dipencet, di tengah bisa, di paling pojok pun juga bisa. Feel-nya juga clicky, cukup bagus, solid ya. Dia nggak ada goyang-goyang gitu. Lanjut ke bagian triggernya, ini sedikit pendek travel distance-nya. Tidak seperti gamepad-gamepad saya yang lain itu agak dalam ya. Ini kurang dalam, tapi kita lihat yang penting dia presisi 0 ke 100-nya cuy. Oke, gitu aja untuk desain dan juga build quality dari FlyDigi Direwolf 3. Kita akan coba timbang beratnya, apakah gamepad ini cukup berat atau tidak ya. Sekarang kita coba timbang berat dari gamepad FlyDigi Direwolf 3 ini. Untuk beratnya itu ada di angka 214,3 gram aja cuy, jadi terbilang cukup ringan ya. FlyDigi Direwolf 3 ini memiliki fitur-fitur yang cukup banyak. Yang pertama, dia sudah multi-platform, jadi dapat kalian hubungkan ke PC, mobile, ataupun Nintendo Switch. Dengan 3 mode koneksi, yaitu wireless dongle 2,4 GHz, wired, ataupun Bluetooth. Gamepad ini juga sudah Hall effect di bagian analog dan trigger, jadi kalian tidak perlu khawatir akan ada drifting pada gamepad ini cuy. Gamepad ini juga sudah memiliki polling rate 1000 Hz dan support gyro. Juga memiliki software yang bisa kita gunakan nanti untuk mengkonfigurasi segala fitur-fitur yang ada pada gamepad ini. Dan tak kalah pentingnya, gamepad ini juga sudah dibekali baterai yang berkapasitas 800 mAh sehingga dapat membuat kita bermain lebih lama cuy. Di gamepad ini juga ada fitur tersembunyi, yaitu thumbstick yang bisa dicopot pasang ya guys ya. Nah, saya juga nggak tahu sih fungsinya untuk apa, tapi kalau kita coba tukar dengan punyanya Apex 4, ini kan juga sudah ada anti friction ringnya ya. Kita tes apakah masuk atau enggak. Kalau masuk berarti harusnya kalau ada spare-nya, bisa guys. Nah, lebih licin lagi cuy jadinya cuy. Oke, menarik. Jadi kalau ada thumbstick ini yang dijual terpisah, kita bisa beli cuy, dan kita bisa ganti ke FlyDigi Direwolf 3 ini. Selanjutnya kita masuk ke gamepad tester untuk ngecek tombol-tombol trigger maupun analognya cuy. Oke, yang pertama kita cobain tombol-tombolnya dulu di bagian action button. Ini aman ya, tidak ada yang perlu saya khawatirkan, semua berfungsi normal. Oke, untuk start select-nya juga aman. RBLB dipencet di bagian manapun juga aman cuy, tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Kemudian untuk trigger kita cek apakah triggernya presisi. Yap, presisi ya. Jadi dari pergerakan saya kalian lihat aja sendiri, sangat sensitif dan sangat presisi RT maupun LT nya. Nice untuk FlyDigi ya. Kemudian untuk analog kita cek, bentuknya ini sepertinya pinwheel ya. Oke, benar ya. Jadi untuk model analognya ini yang tipe pinwheel atau yang kotak.
dan angkanya berada di 7-8%-an. Dan kalian jangan khawatir karena ini bisa dirubah ke mode sirkular atau radial via software FlyDigi Space Station. Nanti kita coba langsung aja guys. Oke, sebelum itu kita coba dulu di padnya. Untuk di padnya sendiri ini aman banget, semuanya berfungsi normal. Karena ini bentuknya Aqueous, jadi bisa kita tekan serong ya. Mau serong atas, serong bawah, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya aman. Bisa dipencet semua ya. Cakep banget cuy. Udah mirip banget sama Apex 4 ya. Dia juga sudah mechanical switchnya, jadi bunyinya aja tactile banget nih. Oke, sekarang kita coba vibrationnya terlebih dahulu ya. Wow, oke, nendang-nendang cuy, lumayan kenceng kalau kita coba di tangan ya. Oke, jadi harusnya gamepad ini vibrationnya sudah imersif. Nanti kita coba di beberapa game. Oke, mantap. Kita lanjut ke software dari FlyDigi Space Station untuk Direwolf 3 ini cuy. Nah, untuk tampilannya ini kurang lebih sama aja. Perbedaannya paling nggak ada adaptive trigger seperti di Apex 4 ya, dan juga screen setting. Jadi hanya ada PC configuration, test, dan juga switch mode configuration. Nah, di sini semua bisa kalian atur segala tombol-tombolnya ya. Jadi untuk yang di sini adalah untuk PC, sedangkan kalau yang di switch mode ini itu untuk di gamepadnya cuy. Jadi semua tombol-tombol yang kalian mapping itu terbaca semua di sini dan bisa kalian atur dan ubah ya. Oke, kita bahas sedikit aja untuk joystick ini ada perbedaan. Nah, kalau di Apex 4 itu nggak ada circularity algorithm ini ya. Jadi saya minta kepada pihak FlyDigi harusnya ini di-update ya untuk FlyDigi Apex 4. Harusnya juga ada tipe circle dan juga rectangle ini. Atau yang radial atau yang pinwheel sebutannya. Karena ini balik ke preferensi para gamer. Ada yang biasa pakai rectangle, ada juga yang biasa pakai mode circle. Nah, sekarang kita coba tes di bagian analognya. Untuk mode sirkular dapatnya berapa ya? Oke, dapatnya di angka 0,1% cuy. Dan ini udah cukup sempurna bulatannya. Kemudian kepresisiannya juga ya sama. Tapi kalau saya pribadi mau dia 0% ataupun 10% itu nggak masalah. Yang penting masih di angka 10%. Mau bentuknya pinwheel ataupun yang radial. Oke, kita lanjut ke gyro ya. Untuk gyro di sini ada dua pengaturan sama seperti di Apex 4. Ada untuk FPS dan juga racing. Nah, contoh untuk yang FPS kita bisa mapping ke bagian analog kiri atau analog kanan dan juga di mouse ya. Coba kita cek di mouse. Nah, untuk di mouse kalian tinggal menekan tombol LT. Di sini saya kasih tombol LT untuk mengaktifkan si gyronya cuy. Nah, jadi kalau saya pencet LT maka gyronya akan aktif. Nah, cara matinya gimana bang? Tekan aja sekali lagi dan dia akan mati. Tapi kalau mau dibuat dia aktif pada saat kita tekan aja, ini bisa diubah nih. Press and hold to power on, release to power off. Jadi dia aktifnya pada saat kita tekan LT aja cuy. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kemudian di bagian trigger kita bisa atur juga supaya dia seperti ada switch trigger lock ya. Kalau kita mau ngelock ini tinggal kalian nolkan aja. Nah, seperti ini. Udah save, kemudian kita cek lagi di gamepad tester. Nah, dan dia akan langsung membaca satu gitu ya. Karena ini adalah salah satu fitur untuk memanipulasi ya jatuhnya supaya dia bisa seperti trigger lock. Selanjutnya kita ke gamepad lah untuk ngetes latency dan juga polling rate dari gamepad ini cuy. Langsung aja kita tes dapatnya berapa. Oke, untuk polling rate-nya dia berada di 1000 Hz sesuai dengan yang diiklankan ya.
Rata-ratanya ada di 90,86 Hz, stabilnya di 99,09% cuy. Itu udah cakep banget ya. Untuk synthetic range-nya minimal latency ada di 0,99 ms dan average-nya ada di 1,01 ms cuy. Maksimumnya ada di 1,99 ms. Jitter-nya 0,09 ms. Oke, silakan kalian simpulkan sendiri untuk gamepad harga 600 sampai 700 ribuan ya. Kalau menurut saya ini udah cukup baik untuk pengetesan sintetisnya. Dan sekarang kita masuk ke pengetesan gamingnya cuy. Di pengetesan game yang pertama kita cobain main game Aimlabs ya. Jadi kita ngetes analognya, apakah analognya ini pergerakannya smooth gitu ya. Kalau saya cobain di sini sih lumayan smooth. Dan ini juga sudah saya ubah ke mode yang sirkular, jadi jenisnya yang radial ya, bulat sempurna. Dan kalau kalian lihat semua pergerakan saya ini terbaca ya dan sangat sensitif cuy. Oke, kita langsung coba aja. 3, 2, 1, let's go. Untuk simulasinya saya gunakan game Battlefield karena saya lagi seneng nih main game Battlefield, mainkan story-nya pakai gamepad cuy. Lebih santai aja gitu. Dan kita kan juga nggak kompetitif di game itu, jadi masih cukup nyaman cuy pakai gamepad. Kalian wajib cobain. Terus untuk komentar di gamepad ini dengan game Aimlabs, saya rasa sih udah cukup mumpuni ya. Ini tinggal balik ke skill aja. Jadi skill issue aja nih cuy kalau dapat poinnya jelek ya. Tapi untuk ngejar target ini semua sudah bagus. Saya arahkan kemanapun targetnya, saya kejar targetnya, ini udah cukup baik ya. Oke. Yap, untuk skor yang dihasilkan itu ada di 18.000 dan di Apex 4 kemarin saya dapat di 21.000. Tingkat akurasinya ada di 87,3% guys. Ya ini bukan patokan, sekali lagi ini bukan patokan, ini cuman testing aja ala-ala saya cuy. Karena menurut saya sih ini penting kita tes karena beberapa orang itu juga mainkan game shooter pakai gamepad ya guys ya. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Kita cobain main game bola untuk ngetes tombol-tombol dan juga analognya cuy. Di pengetesan game yang berikutnya saya coba mainkan FC24 dan tidak ada kendala sedikit pun ya. Untuk analognya cukup enak dipakai di game ini. Untuk pergerakan playernya juga presisi, tombol-tombolnya juga aman guys, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk main game FC24 cuy. Lanjut kita cobain main game balap buat ngetes triggernya guys. Jadi untuk FlyDigi Direwolf 3 ini tipikal triggernya agak pendek ya, travel distance-nya, tapi nggak pengaruh sih. Saya cobain main game Car X Street PC cukup nyaman-nyaman aja, nggak ada kendala, dan kalian bisa lihat sendiri masih jago saya ya. Di pengetesan game PC yang terakhir saya cobain main game Battlefield 4. Kemudian untuk gyro saya juga sudah aktifkan di mode mouse ya, untuk membantu nargetin ke musuh. Sepertinya sensitivitasnya ini agak terlalu tinggi, jadi harusnya nanti bakal saya rendahin lagi ya, karena terlalu sensitif dan lumayan presisi ya guys ya untuk gyronya. Bonus pengetesan game saya cobain main game Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 di Android Tab. Jadi ini emulator buat ngetes pakai D-pad-nya ya, lumayan cukup enak walaupun sebenarnya kurang pas sih kalau nyobain di game ini. Harusnya main di game-game Tekken buat game fighting, tapi saya rasa udah cukup lah ya. Oke, gitu aja, kita lanjut ke kesimpulannya guys.
Nah, gimana menurut kalian? Gamepad FlyDigi dari Wolf 3 ini, apakah layak untuk kita beli di harga 600 sampai 700 ribuan cuy? Kalau dari saya pribadi, yang pertama adalah kita lihat brandnya siapa nih cuy. Brandnya ini FlyDigi ya. FlyDigi ini adalah brand yang berfokus pada gamepad, jadi semua teknologinya itu sangat matang cuy. Mulai dari software sampai ke teknologi analognya. Jadi wajar untuk harganya yang lebih mahal daripada pesaing-pesaingnya. Mungkin di pesaing-pesaingnya kita sudah dapatkan full tombol-tombol yang mekanikal, kemudian ada RGB, dapat charging dock, dapat aksesoris lain. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknologi, ini tidak kalah bagus dari pesaing-pesaingnya. Brand-brand lokal yang ada di Indonesia itu juga sudah mulai improve ya. Tapi tetap untuk brand FlyDigi saya acungi jempol, karena kesiapan dari software FlyDigi Space Station-nya cuy. Nah, jadi ini adalah nilai plus dari Wolf 3 karena dia sudah support di software FlyDigi Space Station. Semua kompatibilitas, mau kita mainkan di PC, mau mainkan di mobile atau di Nintendo Switch, kita semua bisa merasakan fitur-fitur gamepad ini di semua platform cuy. Bayangin ya. Jadi itu adalah harga yang wajar untuk kita bayarkan ke FlyDigi. Dan itu membuat FlyDigi gamepadnya ya harganya pasti lebih tinggi daripada gamepad pesaing-pesaingnya cuy. Untuk kekurangannya sih saya masih belum nemuin karena sudah cukup bagus ya. Mungkin sama seperti Apex 4, kalau misalkan kita ditambahkan perintilan-perintilan itu sangat bagus banget, menambah nilai jual juga ya kan, dan menambah minat pelanggan. Seperti thumbstick ini, karena saya juga nggak tahu ini masuknya ke kekurangan atau ke kelebihan ya. Ini bisa dicopot pasang dan di padnya juga bisa dicopot pasang, tapi kita nggak tahu fungsinya untuk apa. Kalau memang bisa dilepas ke pasang untuk digonta-ganti kan bagusnya kita dapat spare gitu nah, yang bentuknya lebih panjang atau yang lebih pendek. Jadi preferensi para gamer itu semakin luas untuk mengeksplor si gamepad ini cuy. Oke, gitu aja ya ulasan dari saya. Apabila ada yang kurang langsung aja kalian tambahkan dan kita diskusikan di kolom komentar cuy. Apabila kalian suka dengan video ini, bantu saya berikan like dan juga subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Apabila kalian ingin membeli gamepad ini, link pembelian juga saya taruh di kolom deskripsi cuy. Oke, gitu aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. See you on next video. Bye-bye. Mantap, mantap.